Satu. Halo, selamat pagi Sobat Podcast semua. Kembali lagi dengan saya, Hania Danti Heronisa, sebagai moderator podcast kita hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terdengar sebagai penyakit yang lama, namun saat ini kembali menjadi perhatian di berbagai tempat, yaitu campak atau measles. Beberapa dekade terakhir ini kita sempat melihat penurunan kasus yang sangat signifikan berkat imunisasi. Namun belakangan ini laporan kasus campak kembali meningkat di berbagai negara, bahkan di wilayah yang sebelumnya sudah cukup terkendali. Apa sih alasan sebenarnya terjadi? Lalu juga mengapa penyakit ini yang bisa dicegah dengan program imunisasi dan vaksinasi bisa kembali merebak. Oke, untuk saat ini kita akan membahas lebih dalam. Hari ini kita sudah kedatangan dokter spesialis anak, Dr. Made Laksmi, spesialis anak. Selamat pagi dokter. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Sehat dok? Baik. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita langsung bahas aja ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa itu campak dokter? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat podcast kita dok. Jadi campak itu adalah suatu penyakit yang menyerang anak-anak ya. Lebih banyak ke anak-anak sih, tapi akhir-akhir ini tuh lebih banyak ada juga yang dewasa kayak gitu. Dan dia tuh biasanya secara singkatnya tuh menyerang 3 sistem di dalam pertahanan tubuh kita. Jadi sistem kulit, pencernaan dan pernapasan. Jadi kalau campak itu pasti nanti kita akan menemui ruam, terus diare dan juga biasanya pneumonia gitu. Jadi kesannya memang kadang penyakit campak ini ada yang overlapping, overdiagnosis, tapi ada juga yang underdiagnosis kayak gitu ya. Jadi tidak semua penyakit dengan ruam itu akan menjadi didiagnosis sebagai campak. Biasanya campak itu harus ada beberapa kriteria yang harus di checklist lah untuk kita diagnosis kalau ini adalah campak seperti itu. Baik dokter, mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini kita melihat peningkatan kasus campak ya dok, khususnya di Indonesia ini. Mungkin mengapa sih dok penyakit yang ini sebenarnya bisa dicegah kembali muncul lagi gitu dok? Ya jadi kasus ini kan mulai naik, sebenarnya mulai di-up sama media akhir-akhir ini ya. Iya, sebenarnya kita udah berkutat sama penyakit ini menurut saya udah dari akhir tahun lalu ya. Udah mulai naik. Jadi kadang-kadang anak-anak yang sudah divaksin ini akan tidak terlalu ada kecenderungan untuk dirawat dan mempunyai perjalanan penyakit yang cukup panjang seperti itu harusnya. Jadi pada saat penyakit ini naik, jadi banyak banget tuh yang dirawat di rumah sakit. Jadi kayak agak shock terapi gitu ya, kok sampai dirawat, biasanya kok nggak sampai kayak gini kok, kayak gitu ya. Dan itu banyak sampai waiting list di UGD seperti itu ya. Nah itu sih sepertinya tetap seperti kita waktu masa COVID ya. COVID turun saat vaksinasi dilakukan. Jadi ada ternyata efek lain dari si COVID ini menurut saya. Karena pada saat COVID anak itu jarang keluar rumah, orang tua takut dengan pergi ke rumah sakit. Ada beberapa vaksin yang tidak dilakukan. Nah salah satunya adalah si campak ini. Gitu. Itu kayaknya menimbulkan peningkatan kasus campak akhir-akhir ini. Dan yang kedua itu adalah karena banyak orang tua yang mulai tidak mau divaksinasi ya, sehingga muncul istilah-istilah seperti anti vaksin seperti itu. Jadi si fenomena yang dua ini bergabung akhirnya menurunkanlah kekebalan imunitas secara keseluruhan. Jadi bahkan anak yang sudah diimunisasi campak pun dia harus dirawat di rumah sakit jadinya karena terlalu beratnya serangan si campak ini. Baik dok, mungkin seberapa serius sih dok penyakit campak ini dok? Kan mungkin sebelumnya dokter bilang tadi bisa ada yang dirawat di rumah, lalu bisa menimbulkan komplikasi yang berat sampai dibawa ke rumah sakit. Takutnya kan sahabat podcast mungkin orang tua yang di rumah menganggapnya campak ini penyakit yang ringan ya dok. Mungkin seberapa serius sih dok penyakit campak bagi anak dok? Sebenarnya kan campak itu yang tadi kita bilang ya, dia akan mengenai 3 organ. Jadi si campak ini akan diawali dengan batuk pilek dulu. Setelah batuk pilek, dia akan ada gejala-gejala mulai demam. Nah, campak ini khas banget. Di demam paling tinggi, ruam akan muncul. Kayak gitu. Nah, setelah ruam muncul, mulailah muncul diare, matanya mulai ada sekret atau kayak kata orang membelekan gitu ya. Terus dia akhirnya
harus melalui semua komplikasi ini sampai dia sembuh kayak gitu. Dan itu biasanya kok dia cuman kayak ruam, diare yang tidak berat, terus batuk pilek yang biasa aja, yang sekilas aja, itu dia dirawat di rumah. Bisa ya dok ya. Tapi kalau yang sekarang rumah, masuk itu dia demamnya nggak seperti demam campak sebelumnya, jadi tinggi banget sampai 40 dan lama. Terlama saya ngerawat campak itu dia demamnya 10 hari gitu. Iya. Dan itu tuh diikuti dengan diare, dan diarenya tuh bukan yang diare tanpa dehidrasi, tapi diare dehidrasi ringan sedang sampai ada yang diare berat. Terus komplikasi batuk pileknya nggak batuk pilek biasa sampai jadi pneumonia. Nah, dan terberat itu adalah penurunan kesadaran, itu yang akhir-akhir ini beberapa kali ditemukan juga. Gitu. Jadi emang campak-campak inilah yang nyebabin anak-anak ini banyak dirawat di rumah sakit, padahal seharusnya tidak seberat ini gitu. Iya, itu sih. Oke, baik. Mungkin apa sih dok yang membuat virus campak ini mudah menular dibandingkan virus yang lain, dokter? Jadi kalau misalnya si campak ini itu kan ada imunitasnya si anak itu sendiri, ada imunitas lingkup sosial yang lebih kecil, ada imunitas suatu negara atau populasi gitu. Iya. Jadi imunitasnya itu si campak ini kan sebenarnya dia menularnya tuh kayak misalnya dia lewat batuk atau lewat dari ruam kulit yang mulai mengering terus bisa menyebar seperti itu. Nah, saat terlalu banyak anak yang terkena campak, awalnya baru imunitas si individunya aja yang berkurang. Lama-lama populasi mulai melebar lah seperti itu ya. Iya. Jadi anak yang sudah diimunisasi pun saat dia tinggal di misalnya 10 orang yang tidak diimunisasi, hanya dia yang diimunisasi, dia terkena paparan terlalu banyak. Akhirnya dia sakit juga, dan itu menyebarlah ke populasi yang lebih besar lagi, yaitu ya masyarakat, jadi suatu negara akhirnya gitu. Baik dokter. Oke. Lalu komplikasi yang paling sering terjadi pada anak itu biasanya apa dokter? Sampai saat ini sih pneumonia berat ya, itu udah sampai dirawat di ICU, PICU, terus dia harus dipasang terberat tuh sampai ventilator kayak gitu. Penurunan kesadaran karena campaknya sudah mulai menyebar ke infeksi otak, dan diare dehidrasi berat yang kita susah untuk kejar cairannya gitu. Karena diarenya berjalan terus seperti itu. Dan ruang kulitnya juga lumayan lebar, sehingga anak ini cukup menderita ya dengan 3 hal yang harus dia hadapin terus-menerus kayak gitu. Baik dokter. Lalu apakah benar bahwa campak bisa menyebabkan gangguan kekebalan tubuh dalam jangka waktu yang lama, dokter? Iya, benar banget. Jadi setelah dia sembuh, dia nggak langsung sembuh. Misalnya salah satu komplikasi dari diare yang berat ya. Iya. Akhirnya dia jadi intoleransi laktosa sekunder. Itu saya temuin juga. Jadi tadinya dia sebenarnya bisa minum susu biasa atau dia ASI biasa, makanannya seperti biasa. Iya. Karena dia diarenya ini cukup berat waktu kena campaknya, dia tuh kayak luka gitu. Akhirnya dia jadi intoleransi laktosa sekunder. Terus intoleransi laktosa sekunder kan ini harusnya terjadi hanya 2 minggu setelah sakit gitu ya. Ini jadi berkepanjangan, sehingga dia harus terus-terusan pakai susu yang laktosa free atau low laktosa, dimana susu-susu ini harganya juga nggak murah gitu ya. Sedangkan si anak ini juga masih perlu nutrisi yang cukup kayak gitu. Jadi itu untuk diare. Kalau untuk pneumonianya, dia pneumonianya sampai dirawat di rumah sakit, dia pulang, dia masih kekebalan tubuhnya drop. Jadi kalau misalnya orang-orang ada yang sakit atau ada yang apa, itu dia kena lagi, walaupun dia nggak kena pneumonia ya, tapi dia kena kayak ispa ringan kayak gitu. Kalau penurunan kesadaran pasti tumbuh kembang ya, karena akhirnya kita jadi harus catch up banyak untuk ngejar tumbuh kembangnya lagi. Secara keseluruhan nanti akhirnya secara dia sakit terus, infeksi berulang, dia jadi susah menaikkan berat badannya gitu. Karena baru sakit, baru mau dinaikin dia udah sakit lagi, rawat di rumah sakit lagi kayak gitu. Lama-lama akhirnya anak ini jadi berkepanjangan sering sakitnya. Itulah yang namanya kekebalan tubuhnya jadi terdampak terlalu lama. Oke, baik dokter. Mungkin selanjutnya se-efektif apa sih dok vaksin MMR ini dalam mencegah campak, dokter? Vaksinasi campak itu kan ada beberapa fase ya, 9, terus 15 sampai 18 bulan, baru 5 sampai 7 tahun.
Jadi kan kalau kita lihat dulu vaksinnya hanya vaksin campak, tapi kalau sekarang vaksinnya adalah MR dan MMR. Kalau MR berarti dia measles dan rubella. Kalau MMR berarti dia ada 3 penyakit yang ada di situ. Mumps, measles dan rubella, dia gondongan, campak dan rubella gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya kita mau vaksin MMR begitu, kenapa dia efektif untuk menekan campak? Kita harus mulai dari vaksin MR-nya dulu. Jadi pas usia 9 bulan kalau bisa dia udah divaksin MR, nanti di atas 1 tahun setidaknya, terutama pada anak laki-laki, dia harus dapat vaksin yang ada M depannya, MMR jadinya gitu, supaya dia dapat buat yang si gondongannya juga. Jadi kalau dibilang apakah vaksinasi ini efektif, harus 3-tiganya didapetin untuk dapat dapat kekebalan tubuh sampai yang boosternya. Kalau tinggal 3-tiganya ya harusnya melindungi 90% atau 95%, dia mungkin cuma 80-70. Oh baik dok. Jadi yang sekarang terjadi bahkan sebelum usia 9 bulan ada yang kena campak. Terkecil tuh yang dirawat di sini tuh usia sebulan campak. Jadi susah banget. Sebulan udah kena campak, masih kecil banget, komplikasinya jadi berat. Kayak gitu. Baik dokter, lalu mungkin banyak orang tua juga ya dok terkait efek samping dari si vaksin campak tersebut ya dok, yang mungkin bisa dijelaskan resiko dan manfaat dari vaksin campaknya kan? Vaksin MR itu dulu terkenal sebagai vaksin yang menyebabkan autis ya katanya. Tapi itu menurut saya sih hoax ya. Sekarang jadi udah terbukti kalau saat vaksin ini tidak dilakukan, kita tuh takut sama sesuatu yang belum terjadi. Ternyata pada saat vaksin ini kita cut, langsung terjadi wabah. Yang ada bukannya kena autis, tapi udah keburu dirawat rumah sakit lagi, dan yang terburuk kan menyebabkan kematian. Kayak gitu dong ya. Tapi kalau vaksin harusnya sih efek yang terbanyak itu adalah demam. Dan demamnya itu kadang gimana ya? Hanya demam biasa, tidak disertai infeksi lain seperti batuk atau diare, dan itu minimal 2 hari. Jadi kadang kalau misalnya ada orang tua yang datang, ini gara-gara divaksin jadi demamnya udah seminggu tambah batuk pilek, itu pasti bukan vaksin yang penyebab komplikasinya. Pasti ada penyakit lain atau memang insidental aja dia kena sakit pada saat dia mau dicampak. Baik dokter. Lalu manfaat mungkin anjuran yang apa yang terjadi di masyarakat jika cakupan vaksinasi ini menurun dokter di angka yang seharusnya dianjurkan? Mungkin tadi terjadi wabah ya dok ya? Terjadi wabah dari efek vaksinasi yang tidak dilakukan, lalu bisa terjadi peningkatan lagi ya dok ya, insidensi dari si campak tersebut ya dok. Lalu apabila anak yang sudah dicampak, apakah bisa terjadi campak kembali dokter? Atau mungkin yang bisa terjadi campak yang kedua kalinya, apakah memperburuk keadaan pasien tersebut dokter? Sebenarnya tuh harusnya sih dari teorinya kalau dia udah diimunisasi campak bukan berarti dia tidak akan kena campak. Dia tetap akan kena campak tapi komplikasinya kecil. Tapi kalau dia udah kena campak, dia mungkin nggak kena campak lagi. Bisa kalau keadaannya seperti ini gitu. Karena saat ini dengan wabah yang seperti ini, bahkan anak-anak yang umurnya besar sudah divaksin 3 kali, dia kena campak juga gitu. Karena ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang itu bisa sakit ya. Satu kan host, agent, environment ya. Kalau misalnya hostnya itu udah diimunisasi, tapi dia punya comorbid lain, contohnya dia gizi kurang, ya, atau enggak anaknya punya sakit lain, TBC, atau misalnya contohnya keganasan, dia kan bisa dia gampangnya kena lagi. Atau enggak anak-anak yang nutrisinya kurang deh, itu yang dikejar biasanya. Misalnya yang jadi resikonya lebih tinggi padahal udah imunisasi, dia hidup di lingkungan yang imunitas populasinya kecil, dia jadi kena lagi kayak gitu. Karena mungkin makanan asupan gizinya juga kurang. Betul. Jadi dia punya penyulit dibanding anak lain, sehingga dia tetap aja ada resiko untuk kena campak lagi gitu. Baik dokter. Lalu yang terakhir mungkin strategi kesehatan masyarakat yang paling penting untuk mencegah wabah campak kembali terjadi lagi apa dok? Kalau untuk saat ini sih ya, untuk jangka pendek ya. Untuk jangka pendek karena kita nggak mungkin menaikkan imunitas populasi secepat itu. Biasanya sekarang sekolah-sekolah mulai online lagi gitu. Jadi kayak sem-sem COVID jadinya gitu. Sekolah mulai online lagi, terus anak-anak lebih banyak tidak dibolehkan keluar kayak gitu kan. Tapi cara-cara jangka pendek tuh pakai masker, anak yang sakit nggak boleh masuk dulu, terus higienitas. Tapi kalau untuk jangka panjangnya kejar imunisasi lagi walaupun sudah kena campak.
karena di dalam imunisasi campak itu tidak hanya berdiri imunisasi campaknya saja, ada imunisasi lain yang harus ada di sana. Oh, baik dok. Jadi walaupun umur 1 bulan tadi terkena campak, berarti selanjutnya juga harus kena untuk vaksinasi. Betul. Kejar kembali ya dok ya, yang selanjutnya ya dok. Oke, mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari sobat podcast, sudah ada ya. Oke, dokter mau bertanya apakah campak bisa menular dari udara atau hanya dari sentuhan? Terus kenapa sekarang akhir-akhir ini banyak dewasa yang terkena campak? Apakah ada yang memicu hal tersebut dok? Jadi campak memang utamanya sih nularnya lewat batuk ya. Batuk terus nyebar gitu. Tapi sentuhan tuh sebenarnya enggak, tapi pada saat ruangnya ini berubah bentuk, itu yang biasanya dia jadi nyebar. Contohnya kalau campak itu kan awalnya ruangnya di belakang telinga nyebar ke seluruh badannya. Dia merah dulu, habis itu nanti kalau udah mau sembuh dia berubah tuh jadi warna kehitaman lalu mengelupas. Nah, pada fase-fase yang mau sembuh itu malah dia tuh lebih menular karena kadang si mengelupas itu bisa menyebar kayak gitu. Jadi bukan karena sentuhannya sih, tapi emang perjalanan penyakit dia seperti itu, sehingga memang anak-anak campak bahkan di rumah sakit pun itu dirawat di ruangan khusus Isolasi ya dok ya. Terus kalau untuk dewasa balik lagi sih, berarti kan separah itu ya kita imunitasnya turun sampai dewasa bisa terkena ya dok. Terplot twist itu adalah pada saat saya ngerawat campak anak kecil. Terus anak ini sudah sembuh, dia udah pulang. Terus saya beberapa hari kemudian saya ketemu sama ayahnya si anak ini gitu kan. Terus saya nanya, "Pak, kenapa? Apa mungkin saudaranya yang dirawat karena campak?" Ternyata ayahnya sendiri yang dirawat campak gitu. Jadi emang sedrop itu. Apalagi kan orang tuanya kan pasti kalau anaknya banyak kena campak semua, dia harus begadang, dirawat di rumah sakit, itu dia harus tidur mungkin nggak nyaman. Akhirnya lama-lama dia juga drop dan dia kena. Terus ibu hamil dan ibu-ibu yang lagi menyusui itu sangat rentan gitu ya. Oke, baik. Nanti pertanyaan selanjutnya, kalau sudah pernah kena campak, apakah berpotensi untuk terkena campak kembali, dokter? Betul, itu tadi kita bilang ya, masih ada kemungkinan kena campak kalau keadaannya seperti ini. Gitu, jadi wabahnya jadi besar ya. Iya, karena kita kemungkinan kena campaknya jadi lebih besar. Karena sudah cakupannya wilayah juga ya dok, sama negara ya dok ya, saking wabahnya meningkat. Oke, selanjutnya izin bertanya dok, kalau anak saya riwayat kejang, apakah masih bisa dilakukan vaksinasi campak dok? Jadi emang kejang ini kan momok ya, karena apalagi kejang demam. Kejang demam itu kan demam dulu baru kejang. Jadi imunisasi kita pasti bilang, "Bu, kalau demam nanti dikasih obat," gitu ya. Terus akhirnya ibu jadi takut karena takut demam terus dia jadi kejang gitu. Tapi kalau kata saya sih itu maju kena mundur kena ya. Dia nggak dicampak, dia nggak diimunisasi, dia kena sakit, dia tetap demam, dia tetap kejang. Kalau kita imunisasi, kemungkinan demamnya juga tinggi, dia kemungkinan kejangnya juga tinggi. Tapi setidaknya pada saat imunisasi dengan riwayat kejang, itu kan demamnya kita bisa prediksi, kita bisa tahu nih, paling cuma demam gitu. Jadi kita bisa kasih paracetamol atau kita bisa lebih aware sama kemungkinan si demam ini. Karena vaksinnya. Tapi kan belum tentu semua vaksin itu demam. Jadi mungkin jangan terlalu takut. Jadi kalau untuk kejang yang tanpa obat atau kejang dengan kejangnya harus di trigger sama demam, atau kejang yang epilepsi yang cuman perlu 1 atau 2 jenis obat, itu tetap imunisasi. Baik dok. Oke. Selanjutnya, apakah campak bisa berdampak ke ibu hamil? Seperti apa bahayanya dok jika bisa? Itu sih ya yang tadi kita bilang ya. Jadi banyak ibu hamil juga sekarang yang kena campak karena dia tuh kayak harus membagi nutrisi daya tahan tubuh dia ke 2 orang. Kayak gitu. Jadi pada saat dia harus ngelawan juga, dia imunitasnya kecil ya. Amunisi buat ngelawan kecil sehingga dia bisa kena, terburuk kematian pastinya. Terus yang kedua, dia bisa nggak menyebar ke bayinya. Sebenarnya kecil ya, karena bayi kan terlindung ya dengan ketuban dan placenta, dapat nutrisi gitu kan ya. Cuman ibunya kan sakit. Kalau ibunya sakit kan dia harus minum obat ya. Iya dok. Nah, ada beberapa obat yang seharusnya tidak diberikan pada ibu hamil. Tapi jadinya sulit karena dia kena campak gitu. Gimana caranya nggak ngasih obat yang nggak
masuk ke si Berdampak ya, bayinya gitu, pasti otomatis kita harus pilih dong Iya, nyelamatin ibunya tapi bayinya masih mungkin selamat, atau kita nggak ngasih obat sama sekali ke ibunya tapi nanti dua-duanya bisa kenapa-napa gitu. Jadi dampaknya sih lebih ke apa yang harus kita lakuin nih untuk ibunya gitu. Sehingga itu yang nanti efek jangka panjangnya juga obat ini akan berpengaruh nggak ke si ke bayinya. Tapi kalau si campak sendiri itu tidak mempengaruhi kepada janinnya. Harusnya kalau si ibunya bisa handle cuma di dia doang. Baik, Kayak gitu ya. Oke dokter. Selanjutnya apa ada nggak pengobatan tradisional atau pengobatan alternatif yang bisa menyembuhkan, yang bisa dilakukan di rumah tanpa harus ke rumah sakit, dokter? Kalau pengobatan tradisional alternatif itu sebenarnya ya kita bisa-bisa aja. Cuma sekarang kan keadaan apa yang campak itu harus dirawat di rumah gitu ya. Keadaan yang bisa dirawat di rumah itu adalah yang demamnya bisa turun. Nah, jadi kalau misalnya kita kasih paracetamol terus dia turun demamnya, berarti itu kayaknya masih aman nih, dia bisa dirawat di rumah. Terus yang kedua, diarenya tidak berat. Iya. Kalau diarenya tidak berat, berarti kan dia nggak dehidrasi. Kalau nggak dehidrasi, dia nggak perlu dipasang infus kayak gitu ya. Terus sesaknya nggak berat, jadi pneumonia-nya nggak parah. Kalau pneumonia-nya parah, berarti dia tetap harus dirawat di rumah sakit. Yang keempat adalah anaknya segar, maksudnya sesakit-sakitnya dia nggak terlalu banyak tidur, kayak penurunan kesadaran gitu. Jadi itu harusnya adalah campak yang bisa dirawat di rumah sakit. Idealnya campak itu bisa sembuh kayak 5-7 hari, maksimal 10 hari deh, saat si ruamnya sudah menghitam dan mengelupas. Itu harusnya kita udah bisa bilang nih sebenarnya udah mau ke arah kesembuhan. Tapi komplikasinya yang kadang belum selesai. Jadi udah bagus tapi masih sesek, masih batuk, diarenya masih ada. Itu kayaknya nggak bisa sih kalau pengobatan tradisional. Dok. Ya, itu kalau Harus di ke rumah rumah pun sakit. kayaknya ada obat-obat yang memang harus kita kasih untuk setidaknya mencegah dia tidak dirawat di rumah sakit. Kayak gitu. Iya dok. Berarti untuk pengobatan tradisional dan pengobatan alternatif belum ada ya dok ya. Untuk saat ini masih pengobatan dengan obat-obatan gitu ya. Oke, sudah tidak ada lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin bisa kita tutup ya untuk podcast kita hari ini. Dokter, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan kita untuk ngobrol di podcast hari ini. Dari obrolan kita jadi banyak belajar ya. Campak bukan hanya sekedar penyakit dan ruang biasa. Penyakit ini bisa menular dengan sangat mudah dan pada beberapa anak bahkan dapat menimbulkan komplikasi yang sangat serius. Seperti tadi komplikasi dehidrasi berat, pneumonia berat, dan juga bisa penurunan kesadaran juga. Karena itu pencegahan adalah kunci utama. Imunisasi campak itu tetap menjadi cara paling efektif untuk melindungi anak-anak kita dari penyakit campak. Selain itu, orang tua kita juga perlu waspada terhadap gejala awal seperti demam, atau muncul ruam, batuk pilek, atau mungkin diare-diare, mata merah gitu ya. Itu bisa menjadi gejala-gejala campak. Apabila sudah memberat atau sampai anaknya lemas, penurunan kesadaran, harus segera dibawa ke IGD rumah sakit. Mudah-mudahan melalui podcast ini, sobat-sobat podcast dan juga orang tua semua bisa belajar banyak ya terkait campak dan juga vaksinasi campak hari ini. Mungkin sekian podcast kita pagi hari ini. Terima kasih banyak Dr. Made Laksmi sudah menjadi narasumber kita. Terima kasih banyak sobat podcast sudah menonton dan juga aktif bertanya pada podcast kita kali ini. Selamat melakukan aktivitas kembali. Selamat pagi.